Pada bulan pertama, sampailah segenap umat Israel di padang gurun Zin, lalu tinggal di Kades. Di sanalah Miriam mati dan dikuburkan. Maka berkumpullah umat itu mengerumuni Musa dan Harun karena tidak ada air bagi mereka. Rakyat itu bertengkar dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Di sini tidak ada tempat menabur, tidak ada pohon ara, tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon delima, dan tidak ada air untuk diminum. Maka pergilah Musa dan Harun dari hadapan jemaah itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian kemuliaan Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan suruhlah jemaah itu berkumpul, engkau dengan Harun, saudaramu, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum jemaah itu serta ternak mereka. Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya. Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu Musa berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga jemaah itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, maka kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tuhan telah menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah kata saudaramu Israel, engkau mengetahui segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan orang Mesir menganiaya kami dan nenek moyang kami, ketika kami berteriak kepada Tuhan, ia mendengar suara kami dan mengutus malaikat yang membawa kami keluar dari Mesir. Sekarang kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Petik 2. Kami tidak akan melalui ladang atau kebun anggur dan tidak akan meminum air sumur, kami akan berjalan melalui jalan raya saja dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui daerahmu. Tetapi Raja Edom menjawab, janganlah kamu melalui negeriku, nanti aku keluar memerangi kamu dengan pedang. Orang Israel berkata, kami akan melalui jalan raya saja, dan jika kami atau ternak kami minum airmu, kami akan membayar harganya, kami hanya akan lewat dengan berjalan kaki, tidak ada masalah apapun. Tetapi Raja berkata, kamu tidak boleh lewat. Raja Edom keluar membawa banyak orang dan menahan mereka dengan tangan yang kuat, karena Raja Edom tidak mengizinkan Israel lewat di wilayahnya, maka Israel berpaling dari mereka. Anak-anak Israel, yakni seluruh jemaat, berangkat dari Kades dan sampai ke Gunung Hor, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Firman-Nya, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan tidak akan masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada orang Israel, karena kamu telah memberontak terhadap firman-Ku di dekat mata air Meriba. Bawalah Harun dan Eleazar, anaknya, naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Harun akan mati di sana dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, lalu mereka naik ke Gunung Hor di depan mata segenap jemaat. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya, lalu Harun mati di puncak gunung itu. Ketika Musa dan Eleazar turun dari gunung itu, segenap jemaat, yakni seluruh kaum Israel, melihat bahwa Harun telah mati, maka mereka menangisi Harun 30 hari lamanya. Pasal 21. Orang Kanaan yang tinggal di Negeb, yakni Raja Arad, mendengar bahwa Israel datang melalui jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan menawan beberapa orang di antara mereka. Israel bernazar kepada Tuhan, katanya, jika engkau menyerahkan bangsa ini ke dalam tanganku, maka aku akan menumpas kota-kota mereka. Tuhan mendengarkan suara Israel dan menyerahkan orang Kanaan ke dalam tangan mereka, lalu mereka menumpas mereka dan kota-kota mereka. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Merah untuk mengelilingi tanah Edom, tetapi kesabaran bangsa itu habis karena perjalanan itu. Bangsa itu bersungut-sungut terhadap Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir agar kami mati di padang gurun ini? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Jiwa kami bosan akan makanan yang hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak orang Israel yang mati. Bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa karena kami bersungut-sungut terhadap Tuhan dan terhadap engkau, berdoalah kepada Tuhan supaya ia menjauhkan ular-ular ini dari kami. Musa berdoa untuk bangsa itu, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan gantungkanlah itu pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Musa membuat ular tembaga dan menggantungkannya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Orang Israel berangkat dari sana dan berkemah di Obot, lalu berangkat dari Obot dan berkemah di Iye Abarim di padang gurun yang di depan Moab, ke arah matahari terbit. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di lembah Zeret, lalu dari sana mereka berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon yang ada di padang gurun yang keluar dari daerah orang Amori, sebab Arnon adalah perbatasan Moab, antara Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufah dan lembah-lembah sungai Arnon,
serta lereng lembah-lembah itu, yang menganjur ke tempat kedudukan Ar dan menyentuh perbatasan Moab. Dari sana mereka ke Bir, itulah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, muncullah, hai sumur, bernyanyilah kamu tentangnya. Sumur yang digali oleh para pemimpin, yang dikorek oleh para pemuka bangsa dengan tongkat kerajaan, dengan tongkat mereka. Petik 2. Dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahalil, dari Nahalil ke Bamot, dan dari Bamot ke lembah yang ada di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap ke padang gurun. Lalu Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang ke ladang-ladang atau ke kebun-kebun anggur, kami tidak akan minum air sumur, kami akan berjalan melalui jalan raya saja sampai kami melalui daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan Israel melalui daerahnya, malah ia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan maju ke padang gurun menyerang Israel, lalu sampai ke Yahas dan menyerang Israel. Namun Israel mengalahkan mereka dengan mata pedang dan menduduki negeri itu dari Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon. Karena perbatasan Bani Amon itu kuat, Israel merebut segala kota itu dan tinggal di semua kota orang Amori, di Heshbon dan segala anak kotanya. Heshbon adalah kota kediaman Sihon, raja orang Amori, yang telah memerangi Raja Moab yang terdahulu dan merebut seluruh negerinya dari tangannya sampai ke Arnon. Oleh sebab itu para penyair berkata, datanglah ke Heshbon, biarlah kota Sihon dibangun dan diperkokoh. Sebab api keluar dari Heshbon, nyala api dari kota Sihon, yang memakan Ar Moab dan menelan para pemilik bukit pengorbanan Ar. Celakalah engkau, Moab, binasalah engkau, umat Kamos. Petik 2. Ia membiarkan anak-anaknya laki-laki melarikan diri dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan bagi Sihon, raja orang Amori. Kami telah memanah mereka, Heshbon binasa sampai ke Dibon, dan kami membuat mereka menjadi sunyi senyap sampai ke Nova, yang dekat dengan Medeba. Demikianlah Israel tinggal di negeri orang Amori itu, lalu Musa menyuruh orang untuk mengintai Yaezer, mereka merebut segala anak kotanya dan menghalau orang Amori yang ada di situ. Mereka berbalik dan mendaki ke arah Basan, lalu Og, raja Basan, keluar menemui mereka dengan seluruh rakyatnya untuk berperang di Edrei. Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab telah kuserahkan dia beserta seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon. Lalu mereka mengalahkan dia beserta anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun tidak dibiarkan hidup, lalu mereka menduduki negerinya. Pasal 22. Kemudian orang Israel berangkat dan berkemah di dataran Moab, di seberang sungai Yordan dekat Yerikho. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, sehingga Moab sangat ketakutan. Karena jumlah orang Israel yang banyak itu membuat Moab merasa gentar terhadap keturunan Israel. Berkatalah ia kepada para tua-tua Midian, sekarang laskar ini akan menjilat habis segala yang ada di sekeliling kita, seperti lembu menjilat habis rumput di padang. Adapun Balak bin Zippor adalah raja Moab pada waktu itu. Ia mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, di Petor yang di tepi sungai Efrat, dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, mereka menutupi permukaan bumi dan mereka mendiami tempat yang bertentangan dengan aku. Mereka lebih kuat dari kita, maka datanglah dan kutuklah bangsa ini bagiku, mungkin aku dapat mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari negeri ini. Aku tahu bahwa siapa yang kau berkati, ia diberkati, dan siapa yang kau kutuk, ia terkutuk. Petik 2. Maka pergilah para tua-tua Moab dan Midian dengan membawa pemberian di tangan mereka, lalu sampai kepada Bileam dan menyampaikan pesan Balak, dan Bileam berkata kepada mereka, bermalamlah di sini malam ini. Aku akan memberikan jawaban kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka para pemuka Moab tinggal bermalam bersama Bileam. Allah datang kepada Bileam dan berfirman, siapakah orang-orang yang bersamamu ini? Bileam menjawab kepada Allah, mereka adalah utusan yang dikirim oleh Balak bin Zippor, raja Moab kepadaku. Katanya, lihat, ada suatu bangsa yang keluar dari Mesir menutupi permukaan bumi, maka datanglah, kutuklah mereka bagiku. Mungkin aku dapat mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Allah berfirman kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bileam bangun pagi dan berkata kepada para pembesar Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan menolak mengizinkan aku pergi bersama kamu. Para pembesar Moab bangun, lalu pergi kepada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk ikut bersama kami. Balak mengirim lagi pembesar-pembesar yang lebih banyak dan lebih terhormat daripada yang tadi. Mereka datang kepada Bileam dan berkata, beginilah kata Balak bin Zippor, janganlah halangan apapun merintangi engkau untuk datang kepadaku. Aku akan memberikan upah yang sangat besar kepadamu dan melakukan apapun yang engkau katakan kepadaku, datanglah, kutukilah bangsa itu bagiku. Petik 2. Bileam menjawab para hamba Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seisi rumahnya, aku tidak mungkin melanggar titah Tuhan, Allahku, untuk berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar. Oleh sebab itu, tinggallah kamu di sini malam ini, supaya aku tahu apa lagi yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Petik 2. Pada malam hari datanglah Allah kepada Bileam dan berfirman, jikalau orang-orang itu datang memanggil engkau, bangunlah, ikutlah mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu haruslah kau lakukan. Keesokan paginya Bileam bangun,
memasang pelana keledainya, dan pergi bersama para pembesar itu. Namun, Allah murka karena ia pergi, dan malaikat Tuhan berdiri di jalan sebagai lawan baginya. Bileam mengendarai keledainya dengan dua bujangnya menyertainya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, keledai itu menyimpang dari jalan ke ladang. Bileam memukul keledai itu untuk membelokkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri di jalan setapak di antara kebun anggur dengan tembok di kedua sisinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia merimpit ke tembok dan mengimpit kaki Bileam ke tembok, sehingga ia memukulnya lagi. Malaikat Tuhan pergi lebih jauh lagi dan berdiri di tempat yang sempit, tidak ada tempat untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia rebah ke bawah Bileam, sehingga bangkitlah amarah Bileam dan ia memukul keledai itu dengan tongkatnya. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Bileam menjawab keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentu sudah kubunuh engkau sekarang juga." Keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledai tungganganmu yang kau pakai sejak engkau ada sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Lalu Tuhan membuka mata Bileam, sehingga ia melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Kemudian berlututlah ia dan sujud dengan muka ke tanah. Malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalanmu menyimpang di mataku." Keledai itu melihat aku dan menyimpang dari hadapanku 3 kali ini. Seandainya ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentu engkau sudah kubunuh dan keledai itulah yang kubiarkan hidup. Bileam berkata kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa. Aku tidak tahu bahwa engkau berdiri di jalan untuk menghalangi aku. Jika hal ini tidak berkenan bagimu, maka aku akan kembali." Malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama orang-orang itu. Hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu, itulah yang harus kau katakan." Maka Bileam pergi bersama para pembesar Balak. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, ia pergi menyambutnya sampai ke kota Moab yang terletak di tepi perbatasan Arnon. Lalu Balak berkata kepada Bileam, "Bukankah aku telah mengutus orang untuk memanggilmu dengan sungguh-sungguh? Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Bukankah aku mampu mengangkatmu menjadi orang yang terhormat?" Bileam menjawab Balak, "Sekarang aku telah datang. Tetapi mampukah aku berkata apa-apa? Hanya perkataan yang ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Bileam pergi bersama Balak, dan sesampainya di Kiryat Huzot, Balak menyembelih lembu dan domba untuk menjamu Bileam beserta para pembesar yang menyertainya. Pagi harinya, Balak membawa Bileam ke Bamot Baal, dan dari sana Bileam melihat ujung perkemahan bangsa Israel. Pasal 23, Bileam berkata kepada Balak, "Dirikanlah bagiku 7 mezbah di sini dan siapkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Setelah Balak menyiapkan sesuai perkataan Bileam, Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Bileam berkata kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, sementara aku pergi ke sana. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, apapun yang ditunjukkannya kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu." Lalu ia pergi ke bukit yang gundul, dan Allah menemui Bileam. Bileam berkata kepadanya, "Aku telah mengatur 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Maka ia kembali kepada Balak, dan tampaklah Balak serta semua pembesar Moab masih berdiri di samping korban bakaran itu. Bileam menyampaikan nubuatnya, katanya, "Balak membawa aku dari Aram, raja Moab dari gunung-gunung di sebelah timur." Katanya, "Datanglah, kutukilah Yakub bagiku, datanglah, marahlah kepada Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dari puncak gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, bangsa itu diam sendirian dan tidak mau menganggap dirinya di antara bangsa-bangsa. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang 1/4 dari keturunan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang jujur dan akhirnya pun seperti akhirnya." Balak berkata kepada Bileam, "Apa yang kau perbuat ini? Aku mengambil engkau untuk menyerapa musuhku, tetapi justru berkat yang kau terucapkan." Bileam menjawab, "Bukankah aku harus melakukan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Balak berkata, "Mari ikut aku ke tempat lain, supaya engkau melihat mereka dari sana. Engkau hanya akan melihat ujung mereka saja dan tidak akan melihat mereka seluruhnya. Kutukilah mereka dari sana bagiku." Ia membawanya ke padang Zofim, ke puncak Pisga, lalu mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Bileam berkata kepada Balak, "Berdirilah di sini dekat korban bakaranmu, sedang aku pergi ke sana." Tuhan menemui Bileam, menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Bileam sampai kepadanya, dan lihat, Balak berdiri dekat korban bakaran itu beserta pemuka-pemuka Moab. Balak bertanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Bileam mengucapkan nubuatnya, "Bangkitlah, hai Balak, dengarlah, pasanglah telingamu, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku menerima perintah untuk memberkati, ia memberkati dan aku tidak dapat membalikannya. Ia tidak memandang kesukaran Yakub dan tidak melihat kesusahan Israel. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, kekuatan mereka seperti kekuatan lembu hutan. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, dan tidak ada tenungan yang ampuh terhadap Israel. Pada masa ini akan dikatakan tentang Yakub dan Israel,
Apakah yang telah diperbuat Allah? Lihat, bangsa itu bangkit seperti singa betina, dan berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak berbaring sebelum memakan mangsanya dan meminum darah yang dibunuhnya. Balak berkata kepada Bileam, janganlah sekali-kali mengutuk mereka dan janganlah sekali-kali memberkati mereka. Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang harus kulakukan. Balak berkata lagi kepada Bileam, mari, aku akan membawa engkau ke tempat lain, mungkin Allah berkenan kalau engkau menyerapa mereka bagiku dari sana. Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap ke padang gurun. Bileam berkata kepada Balak, dirikanlah bagi di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagi di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak berbuat seperti yang dikatakan Bileam, lalu mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Amin.